Bab 789 Letusan Gunung Berapi. Apakah kamu ingin mati bersamaku? Jangan berkhayal, aku punya cukup reiki untuk membunuhmu kemudian naik kembali ke atas. Thompson Feng meraung. Dalam situasi ini, Eric Qin hampir mati bersamanya, yang membuatnya merasa sangat malu. Untuk mati bersama, kamu tidak layak. Mata Eric Qin dingin, dan sentuhan ejekan muncul di pipinya. Keduanya jatuh ke bawah ratusan meter. Pada saat ini, Eric Qin tiba-tiba mengulurkan tangannya dan meraih tinju dari Thompson Feng. Angin tinju yang dibungkus dengan reiki benar-benar diguncang oleh Eric Qin, dan reiki melonjak keluar dari telapak tangan Eric Qin. Kamu, bagaimana mungkin? Thompson Feng terkejut saat mengetahui bahwa Eric Qin sebenarnya memiliki reiki di telapak tangannya. Uraf sarafmu semuanya hancur, bukankah sudah tidak ada reiki? Selain itu, mereka berdua bertarung sepanjang jalan, dan Eric Qin tidak pernah menggunakan reiki. Apakah aku pernah mengatakan itu? Eric Qin mencibir. Siapa bilang aku tidak punya reiki? Eric Qin mengguncang telapak tangan Thompson Feng, dan kemudian di mata Thompson Feng yang ketakutan, nyala api biru naik dari telapak tangannya, dan kemudian menamparkan dada Thompson Feng dengan berat. Api biru menyerbu langsung ke tubuh Thompson Feng di sepanjang telapak tangannya. Ini adalah pamungkas terbesar dan kartu terakhir Eric Qin. Dia telah bersabar, hanya untuk meledakannya saat ini. Dalam 7 hari terakhir, selain membentuk 7 segel kuno dewa, Eric Qin juga menggunakan ketekunan dan kekuatan luar biasa untuk menghilangkan penyumbatan saraf lengannya. Proses ini sangat menyakitkan, dan pembalikan energi membutuhkan kehati-hatian yang tinggi. Aliran reiki yang kuat dapat memecahkan saraf. Eric Qin tidak tahu sudah berapa kali lengannya pecah, tetapi dia hanya mengertakkan gigi dan memaksanya untuk melancarkan saraf tangan kanannya. Eric Qin saat ini, meskipun masih belum dapat sepenuhnya menggunakan reiki, tetapi lengan kanannya dapat menggunakan sejumlah kecil reiki yang tersisa. Dengan satu pukulan, Eric Qin memukul terbang Thompson Feng lebih dalam ke magma. Konyol, api kecil ini tidak bisa membunuhku, meskipun adalah api terkuat. Thompson Feng merasakan api menyala di dadanya, mencoba membakar dirinya menjadi abu. Dia tiba-tiba meraung, reiki seluruh tubuhnya berputar, dan reiki fase kesempurnaan tingkat 6 meledak, dan reiki itu terperangkap dengan kuat. Setelah itu, sebuah pukulan dikeluarkan dan Eric Qin dipukul terbang lagi. Setelah waktu yang lama, kamu hanya memiliki sedikit reiki saja. Aku akan melihat apa yang dapat kamu lakukan sekarang. Thompson Feng tertawa liar. Apakah kamu lupa di mana kamu sekarang? Eric Qin mencengkeram dadanya dan menatap Thompson Feng dengan mengejek. Thompson Feng tercengang. Mata Eric Qin penuh dengan niat membunuh. Ledakan. Pada saat ini, di dalam tubuh Thompson Feng, api biru yang disegelnya tiba-tiba meledak, menyelimuti seluruh tubuh Thompson Feng. Api biru adalah api langit dan bumi, tempat esensi api berada. Jika membandingkan api biasa dengan besi, api biru adalah magnet. Setelah api biru meledak, api di kolam magma langsung menggelinding, dan esensi api dalaman yang tak terhitung jumlahnya semuanya ditarik keluar. Dalam getaran itu, berubah menjadi api yang bergejolak, menyapu, melonjak menuju puncak kawah. Seolah seperti naga api yang tak terhitung jumlahnya ingin bergegas keluar dan menelan esensi api. Letusan gunung berapi. Tidak. Mata Thompson Feng hampir putus asa, merasakan api di bawahnya terus-menerus bergegas ke arahnya, mengeluarkan raungan putus asa, dan terbang ke atas dengan gelisah. Jelas kultivasinya lebih tinggi, dan lawan hampir tidak bisa menggunakan reiki. Dia bahkan menelan pil berharga keluarga Feng, pil pengembali energi. Namun, ternyata dia kalah, yang membuatnya tidak bisa menerimanya. Matilah. Mata Eric Qin dingin, tangan kanannya mengepal, dan cahaya keemasan bersinar.
Jurus Tinju Sage. Erikin meraung, tiba-tiba meledakkan bayangan kepalan emas, dan langsung menuju ke Tongsen Feng. Pukulan pertama ini diberikan kepadamu atas orang yang dibunuh muridmu. Pukulan kedua ini diberikan kepadamu atas orang-orang tak bersalah yang ditangkap olehmu. Pukulan ketiga ini diberikan padamu mewakili Tino. Pukulan keempat ini, tidak ada alasan, aku hanya ingin memukulmu. Dalam sekejap, Erikin meledakkan semua reiki di lengannya. Jika ingin menyerang, harus melakukannya sepenuh hati dan tidak memberikan kesempatan kepada pihak lawan. Tongsen Feng berseru lagi dan lagi, hampir muntah darah karena marah. Dia dipukul mundur oleh Erikin, dan gerakannya tentu pasti diblokir. Dia pernah berkata bahwa dia ingin Erikin menunjukkan jurus Tinju Sage ini, dan sekarang Erikin menunjukkannya untuk membunyikan lonceng kematian atas kematiannya. Adegan ini sungguh ironis. Setelah memukul mundur Tongsen Feng, Erikin tidak menoleh ke belakang, dan seperti anak panah, dengan tergesa-gesa menuju puncak kolam magma. Energi api murni di bawah gunung berapi yang dipicu oleh api biru sangatlah kuat. Jika terlalu dekat, bahkan jika seluruh tubuhmu diselimuti reiki, itu pun akan mati. Apa yang terjadi? Ketika semua orang mengambang di luar kawah dan melihat ke bawah, mereka tiba-tiba merasakan guncangan hebat di pulau itu. Asap meletus dari kawah, membumbung tinggi ke langit, dan kolam magma mulai berguling dengan keras dan muncul. Banyak busa dan hawa panas tiba-tiba meledak. Gawat, gunung berapi ini akan meletus. Seseorang berseru. Semua orang buru-buru berpencar untuk menghindari, menimbulkan kekacauan untuk sementara waktu. Pada saat yang sama, sebuah sosok tiba-tiba bergegas keluar. Di belakangnya, aliran lava yang tak terhitung jumlahnya membumbung ke langit, seperti naga api yang tak terhitung jumlahnya, dengan keras membumbung ke udara dan menerkam semua orang. Julio Zhang juga sedikit mengernyit, dan dia segera mengangkat tangannya membuat jurus, sejumlah besar reiki meledak, dan cahaya dari tubuhnya bersinar, seperti matahari yang terik. Reiki yang ganas menjadi perisai untuk melindungi semua orang di sekitarnya. Setelah Erikin terbang keluar, sosoknya tidak berhenti, dan segera bergegas menuju Elis Jiang. Raja obat beri kepadamu, sembuhkan lukaku. Erikin melempar 3 rumput reiki, Elis Jiang mengulurkan tangan dan mengambilnya, dengan kejutan di pipinya yang halus. Tuan Qin, kamu tahu, menurut aturan, aku hanya dapat membantu kamu menyembuhkan luka setelah pertarungan selesai. Kata Elis Jiang dengan bingung. Maka kamu bisa bersiap sekarang. Erikin tersenyum tipis. Di mata Elis Jiang yang terkejut, sebuah tubuh didorong keluar dengan keras oleh magma. Pada awalnya, orang ini masih mati-matian menahannya dengan reikinya, tetapi dalam sekejap, reikinya hancur oleh esensi api yang meledak. Orang itu berteriak, dan berubah menjadi abu terbang dalam sekejap mata. Pandangan semua orang tumpul, orang itu adalah Tongsen Feng. Tongsen Feng selalu berada pada kondisi menguntungkan, dan Erikin hampir mati, tetapi pada akhirnya Erikin yang menang. Tongsen Feng meninggal di bawah letusan gunung berapi. Sekarang sudah tidak masalah lagi, kan? Kecuali pil mujarab keluarga Feng begitu kuat sehingga dengan abunya pun bisa dibangkitkan. Erikin menarik napas dalam-dalam, otot-otot seluruh tubuhnya terbelah saat ini, dan ada asap hitam keluar. Tepat setelah gunung berapi meletus, meskipun kecepatannya sudah ekstrim, dia tetap juga terluka. Tuan Qin, maka aku tidak segan lagi. Melihat Erikin, mata indah Elis Jiang bersinar terang, dia tersenyum, dan dengan cepat membuat beberapa rangkaian jurus dengan kedua tangannya. Tiba-tiba dari segala arah, kekuatan reiki langit dan bumi yang sangat besar terus berkumpul dan mengalir ke tubuh Erikin, dengan cepat memperbaiki tubuh Erikin. Setelah beberapa tarikan napas, Erikin menghembuskan napas yang menyesakkan, merasakan bahwa tubuhnya telah pulih seperti sebelumnya.
bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.